Hari ini kita akan membahas soal dari buku The King untuk persiapan TKA Matematika Tingkat Lanjut tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SMA, dan kita akan membahas di bab yang pertama, yaitu tentang pangkat, akar, dan logaritma. Kita langsung ke soal yang pertama. Penelitian menyimpulkan sejak awal tahun 2024, peningkatan penderita diabetes di suatu negara mengikuti model FT sama dengan sepertiga dikali 3 pangkat T dengan T adalah besar waktu dalam tahun dan FT menyatakan dalam ribuan orang. Ini ya, berarti FT dalam bentuk ribuan orang dengan T-nya dalam bentuk waktu. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti coba kita tuliskan terlebih dahulu untuk persamaannya ya. Di soal nomor 1 ini berarti FT sama dengan sepertiga dikali dengan 3 pangkat T. Seperti yang kita tahu bahwa kalau misalkan sebuah basis yang sama kemudian dibagikan, maka pangkatnya tinggal kita kurangi aja. Maka FT sama dengan 3 pangkat T dikurangi dengan sini kan 3 pangkat 1 ya, maka 3 pangkat T min 1. Gitu. Nah, tinggal kita coba untuk kita substitusikan ketika T sama dengan 1, maka di sini kita punya F1 sama dengan 3 pangkat 1 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 0 ya, yaitu sama dengan 1. Kemudian ketika T sama dengan 2, maka F2 sama dengan 3 pangkat 2 dikurangi 1, berarti ini sama dengan 3 pangkat 1, artinya 3. Nah, di sini 1 sendiri berarti artinya dalam bentuk 1000 ya, atau 1000. Karena kan dalam bentuk ribuan katanya. Nah, kemudian ketika F2 berarti sini juga berarti 3000 ya. Gitu. Nah, terus kalau misalkan T sama dengan 3, maka F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 1. Nah, 3 dikurangi 1 kan 2, 3 pangkat 2 9, maka ini sama aja kayak 9000 gitu. Nah, dari sini udah dapat sih sebetulnya, kita bisa langsung cek saja untuk setiap pernyataan. Di pernyataan pertama, penderita diabetes pada akhir tahun 2025 diperkirakan meningkat 3000. Oke. Kita mulai dari awal tahun 2024. Jadi kalau misalkan akhir tahun 2025 itu merupakan ketika T sama dengan 2. Ke akhir tahun 2025 itu sama aja T sama dengan 2 ya. Kalau T sama dengan 2, maka F2-nya sama dengan 3000. Berarti pernyataan pertama betul. Kemudian ke pernyataan yang kedua, penderita diabetes per tahun 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini sesuai ya, karena kalau kita lihat, kalau saya lihat di tahun ketiga, hasil tahun ketiga dibagi tahun kedua, itu nilainya sama dengan hasil tahun kedua dibagi dengan hasil tahun pertama, yaitu kelipatannya selalu 3 kalinya. Ini kan berarti 3 kalinya ya. Kok bisa tahu? Kan ini kan 9000 bagi 3000 jadi 3. 3000 bagi 1000 juga sama aja dengan 3. Sehingga nilainya betul, dia meningkat sebanyak 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Dan yang terakhir, peningkatan penderita diabetes dari awal tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2026 mencapai 13.000 orang. Oke, berarti coba kita hitung ya. Oke, berarti kalau pertanyaannya adalah peningkatan penderita diabetes dari awal tahun 2024, berarti otomatis kita mulainya dari ketika T sama dengan 0, teman-teman. Berarti di persamaan yang ketiga ini, kita mulai ketika T sama dengan 0, maka nanti F0-nya akan sama dengan 3 pangkat 0 dikurangi 1, maka otomatis 3 pangkat negatif 1 atau sama dengan sepertiga ya. Nah, terus kalau T sama dengan 1 tadi kita udah punya di atas ya, F1 itu sama dengan 3, kemudian ketika T sama dengan 2, yaitu di F2 berarti sama dengan wait, salah ini berarti ini ya,
3, yang ini 1, yang ini 3. Nah, ketika T sama dengan 3, berarti F3-nya sama dengan 9. Ini kan kita dari awal tahun 2024, kemudian ini adalah, tahun 2025, tahun 2025 awal, tahun 2025 akhir, dan ini tahun 2026 akhir ya. Ya udah, tinggal kita total. Kalau kita totalkan berarti sama dengan sepertiga ditambah 1 ditambah 3 ditambah 9 ya. Otomatis sepertiga ditambah 13 itu sama dengan 13/1/3 ribu. Dan pertanyaannya adalah 13.000 orang, berarti ini salah ya. Ini tidak tepat. Oke, kita lanjut di soal nomor 2. Paham ya nomor 1? Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan teman-teman di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi. Oke, kita lanjut di soal nomor 2 ya. Pak Adi memiliki sebidang tanah ditanami pohon mangga pada saat musim panen. Jumlah hasil panennya dalam kilogram selama 10 hari mengikuti fungsi eksponen berikut. Hx sama dengan A ditambah B dikali Cx ya. Hx sama dengan A ditambah B dikali C pangkat X. Nah, kemudian jumlah hasil panen buah mangga Paraden disajikan dalam tabel berikut. Ini kok ada Pak Adi? Ini Pak Raden ya, ada kesalahan penulisan teman-teman, dicek ya. Oke, berarti kalau kita lihat pernyataan di hari 1 dan hasil panennya, berarti kita bisa substitusikan ketika X sama dengan 1, maka kita bisa punya H1 sama dengan A ditambah B pangkat 1 ya. Dan hasilnya sama dengan 7, maka A ditambah B, ini C, sorry, sama dengan 7. Kemudian kalau X sama dengan 2, ini kita bisa punya berarti H2 sama dengan A ditambah B C pangkat 2 sama dengan 13 ya. Kalau X sama dengan 3, berarti H3 sama dengan A ditambah BC pangkat 3 sama dengan 25. Nah, ini kita sebut persamaan 1, ini persamaan kedua, kemudian ini adalah persamaan yang ketiga. Oke, untuk melanjutkannya berarti coba kita, karena kita ingin mencari nilai jumlah perolehan padi pada hari ke-8 ya, berarti kita butuh nilai A, B, dan C-nya dulu teman-teman. Sehingga coba kita lakukan eliminasi saja ya. Maaf. Oke, kalau kita eliminasi, coba kita eliminasi yang mana ya? Coba kita kurangi aja. Kurangi persamaan 2 dan 1 ya. Ini berarti A ditambah BC pangkat 2 sama dengan 13. A ditambah BC sama dengan 7. Kalau kita kurangi berarti BC pangkat 2 dikurangi BC sama dengan 8. Oh, 8, 6. Nah, terus kita bisa sederhanakan ya bentuknya menjadi, kita keluarkan BC-nya, maka sisa BC kali C min 1 sama dengan 6. Nah, ini persamaan yang kelima. Kemudian coba kita lakukan eliminasi lagi. Kok 5 ini 4 dulu dong, persamaan 4-nya kan belum. Nah, kemudian kita lakukan eliminasi lagi. Nah, yang sekarang coba kita kurangi lagi ya. Dengan cara yang sama. Kurangi persamaan 3 dan 2 deh. Gitu. Berarti A ditambah B C pangkat 3 sama dengan 25 ya. Kemudian A tambah BC pangkat 2 sama dengan 13. Kalau kita kurangi A-nya habis berarti BC pangkat 3 dikurangi BC pangkat 2 sama dengan 12.
Kita keluarkan BC pangkat 2-nya, maka C min 1 sama dengan 12. Ini persamaan yang kelima. Nah, dari persamaan 4 dan 5, kita bisa lakukan lanjutannya, yaitu dengan membagi. Bagi persamaan 5 dan 4 ya. Jadi kalau kita tuliskan BC pangkat 2 dikali C min 1 dibagi dengan BC dikali C min 1 sama dengan, ini persamaan 5-nya kan sama dengan 12, ini sama dengan 6. Nih C min 1-nya kita bisa coret teman-teman, habis ya, sama dengan 1, kemudian B juga kita bisa coret. Nah, C pangkat 2 dibagi C itu kan sama dengan C ya, maka kita bisa tulis sama dengan C sama dengan 12 bagi 6, yaitu 2. Nah, kalau sudah dapat 2, berarti kita bisa lakukan substitusi. Sekarang coba substitusikan C sama dengan 2 ke persamaan keempat ya. Persamaan keempat itu kan BC dikali C min 1 sama dengan 6. Berarti B dikali 2 dikali 2 dikurangi 1 sama dengan 6. Berarti ini 2B dikali 2 min 1 kan 1 ya, sama dengan 6. Berarti B-nya sama dengan 3. Kalau sudah dapat B-nya, berarti kita coba substitusikan aja si B dan C. Substitusi B dan C ke persamaan 1 aja ya. Persamaan 1 tadi A tambah BC sama dengan 7. A tambah BC sama dengan 7. Maka A ditambah B-nya 3 dikali 2 sama dengan 7. Maka A tambah 6 sama dengan 7. Maka otomatis A-nya sama dengan 1, teman-teman. Oke, A, B, C-nya sudah, maka persamaannya menjadi, maka AX sama dengan A ditambah BC pangkat X. Itu kita bisa ganti, jadinya HX sama dengan 1 ditambah 3 dikali 2 pangkat X ya. Duh, persamaan barunya. Nah, kalau pertanyaannya adalah H8, jumlah hasil panen pada hari ke-8, ya otomatis kan nyari H8 ya. Maka tinggal kita bisa hitung. Kita bisa hitung dengan apa? Dengan membuat atau mensubstitusikan nilai dari 8. Substitusikan ketika X sama dengan 8. Berarti H8 sama dengan 1 ditambah 3 dikali 2 pangkat 8 ya. Nah, tinggal kita hitung. Berarti 1 ditambah 3. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Sehingga 1 ditambah 768 ya. Maka H8 sama dengan 769, teman-teman. Ya, jawabannya berarti yang C. Sedikit panjang ya untuk soal nomor 2 ini, tapi aman sih harusnya. Pantas ini levelnya hot juga. Aman ya? Kalau ada pertanyaan silakan boleh ditanyakan, teman-teman. Oke, lanjut kita di soal nomor 3. Oke, di nomor 3 ini harusnya lebih mudah. Diberikan persamaan berikut 5 pangkat negatif 2x ditambah 74 dikali 5 pangkat negatif x dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Oke, berarti kita coba lakukan ini dulu, pengubahan dulu. Kalau saya punya 5 pangkat 2x ditambah 2, itu kita bisa ubah menjadi 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 2 ya. Dan 5 pangkat negatif 2x-nya tetap, 5 pangkat 2-nya 25. Gitu kan? Nah, sekarang coba kita tuliskan. Kan berarti soalnya kita bisa ubah ya, sebelah kiri kan kita udah ubah jadi yang ini. Berarti kita bisa tuliskan 25 dikali 5 pangkat negatif 2x ditambah 74 dikali 5 pangkat negatif x dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0.
gitu ya. Nah, terus kita bisa lakukan apa lagi? Kita bisa lakukan, pemisalan atau ini dulu, 5 pangkat negatif 2x itu kita bisa ubah menjadi 5 pangkat negatif x dikali 2, ya kan? Jadi kita bisa tuliskan 25 dikali 5 pangkat negatif x, pangkatkan 2, ditambah 74 dikali 5 pangkat negatif x, dikurangi 3, lebih dari sama dengan 0, betul ya? Setelah ini teman-teman bisa lakukan pemisalan. Misal ya, misal 5 pangkat negatif x sama dengan P, berarti sama aja kita bisa tuliskan. Berarti kita bisa tuliskan 25, 5 pangkat negatif x jadi P pangkat 2 ditambah 74P dikurangi 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah berarti tinggal kita lakukan pemfaktoran. Berarti kalau kita lihat kan 25 kali 3, 75. Ini 74 berarti pakainya 25, 1 dan 3 ya. Berarti 25P dikurangi 1 dikali dengan P plus 3. Lebih dari sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa dapatkan nilai P-nya ya, 25P min 1 kita buat sama dengan 0. Maka P-nya sama dengan 1/25. Yang satu laginya, P plus 3 sama dengan 0, kita buat pembuat nolnya dulu ya, berarti P-nya sama dengan negatif 3. Gitu. Nah, dari sini P-nya kita kembalikan lagi, berarti P itu kan 5 pangkat negatif X, ini 25 itu sama 1/25 itu sama aja 5 pangkat negatif 2 ya. Nah, karena di sini basisnya sama, maka pangkatnya juga pasti sama, berarti negatif X sama dengan negatif 2, maka X-nya sama dengan 2. Nah, untuk yang sebelah kanan ini kan 5 pangkat negatif X sama dengan negatif 3, ini tidak akan pernah mendapatkan hasil, jadi ini tidak memenuhi ya. Gitu. Sehingga kita bisa simpulkan, nanti nilai X-nya berarti, ini X-nya kan sama dengan 2 ya, berarti kita coba substitusikan bilangan. Kita bikin garis bilangan aja dulu. Garis bilangan ini 2 sama dengan ya. Berarti kalau kita coba substitusikan angka X sama dengan 0 ke persamaan, berarti kan nanti kita bisa dapat 25, ini berarti 1, 25 tambah 74 positif, dikurangi 3 tetap positif, berarti daerah positifnya di sini. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah X-nya pasti kurang dari sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah yang oke, berarti yang bilangan X yang kurang dari 2 itu X-nya berapa aja? Berarti nilai X-nya bisa banyak ya, dari negatif 2, dari 2 sorry, dari 2 ke kiri ya, kemudian 1, 0, negatif 1, dan seterusnya. Gini aja nih, berarti kita mulai dari yang paling kecil. Negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, 2. Jadi yang memenuhi di sini kalau di opsi cuma ada negatif 1 dan negatif 2 ya. Jadi jawabannya yang 1, 2. 3 juga. Ya, berarti yang memenuhi ada 3 teman-teman. Gitu teman-teman untuk soal nomor 4. Paham nggak kira-kira sampai sini? Aman lah ya. Oke, kalau aman coba kita lanjut ke soal nomor 4 dulu. Oke, nomor 4. Hasil dari 4 log 5 akar 5, 25 log 16 ditambah 6 log 1/216 dibagi 4 log 16 akar 2 ditambah 4 log 1/32. Ini harusnya teman-teman sifatnya harus hafal dulu ya, biar lebih enak. Coba saya langsung tuliskan saja. Kalau teman-teman ingat ya, kalau misalkan saya punya 5 akar 5 itu kita bisa ubah menjadi 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat setengah ya. Ingat kalau basisnya sama dikalikan maka pangkatnya dijumlah, 1 tambah setengah itu kan 3/2 berarti 5 pangkat 3/2 gitu. Jadi kita bisa mulai dari situ, kemudian 4 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 log
5 pangkat 3 per 2 gitu, dikali dengan 25. 25 itu 5 pangkat 2. Ini basisnya punya pangkat ya. Log, kemudian 16 itu 2 pangkat 4 ditambah dengan 6 pangkat 1 log 1/216. 216 itu 6 pangkat 3 ya. Ya, 6 pangkat 3 karena dia 1/, maka pangkatnya negatif. Dibagi, jangan lupa dibagi dengan 4 yang penyebut ya, 4-nya 2 pangkat 2, kita ubahnya, kemudian log 16 itu 2 pangkat, ini kita hapus ya. 16 itu 16 akar 2 itu sama aja, 16 itu kan 2 pangkat 4, 2 akar 2 itu kan 2 pangkat setengah ya. Nah, seperti biasa kalau dikali pangkatnya dijumlah, 4 tambah setengah itu kan 9/2 ya. Berarti kita bisa tuliskan ini 2 pangkat 9/2. Kemudian 2 empatnya kita bisa bikin 2 pangkat 2, kemudian log 1/32, berarti 2 pangkat negatif 5. Gitu teman-teman ya. Oke, setelah itu baru kita kumpulkan semua pangkatnya di depan. Ini pangkatnya kan yang ini ya. Ini ada pangkat, 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 pangkat ya. Juga pangkat, ini pangkat, ini pangkat. Oke, berarti kalau kayak gitu berarti kita bisa majukan. Berarti sesuai dengan sifat yang ini loh. Kalau saya punya A pangkat N log B pangkat M, nilai itu berarti M per N A log B. Otomatis kita bisa tuliskan 3/2 dibagi 2, 2 log, majukan aja sekalian ya, ini juga dimajukan aja, 4 sama 2-nya, berarti di sini 4/2, baru tuliskan logaritmanya, 2 log 5 dikali dengan 5 log 2, ditambah dengan negatif 3/1 dikali dengan 6 log 6, kita bagi. Nah, kita majukan juga 9/2 dibagi dengan 2, berarti di sini dikali 2 log 2 ditambah dengan negatif 5/2 dikali dengan 2 log 2. Gitu, aman nggak sampai sini? Nah, terus kalau kita lihat tinggal kita hitung ya. Kita hitung ini 3/2 dibagi dengan ini aja. 2 dikali 2 itu kan 4 ya. 4 bagi 4 habis, maka sisa 3/2 yang bagian atasnya. Untuk bagian bawahnya, ini 2 dikali 2 jadi 4 ya, berarti 9/4. Gitu. Nah, ini kita kalau ada basis numerus dikali dengan numerus basisnya sama, ini kan sama nih, berarti tinggal ujung sama ujung, 2 sama 2 itu kan 1, berarti 3/2 kali 1 tetap 1, negatif 3/1 berarti negatif 3. Kalau numerus dan basisnya sama, dia nilainya 1 kali 1 ya, berarti ini juga sama. Oh, sorry, 5/2. Nah, ini juga nilainya 1. Ini juga nilainya 1, ini juga nilainya 1. Ya udah, tinggal kita hitung aja. Berarti kalau kita hitung 3/2 dikali 1 kan 3/2 ya. 3/2 dikurangi 3 dibagi dengan 9/4 dikurangi 5/2. Yang atas kita samakan penyebut atau kita langsung boleh. 2 kali 3 itu kan 6. 3 kurangi 6 berarti negatif 3. Negatif 3/2 dibagi dengan, ini berarti penyebutnya 4. 9 ini 10. Berarti hasilnya negatif 3/2 dibagi dengan negatif 1/4. Maka negatif bagi negatif positif, 4 bagi 2, 2 berarti 3 kali 2 ya. Hasilnya 3 kali 2, which is sama dengan 6. Maka jawabannya adalah yang D, teman-teman. Gitu, teman-teman ya. Ini nggak terlalu susah, cuman teman-teman syaratnya harus hafal mengenai sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Karena logaritma tanpa sifat ya tidak akan bisa kemana-mana, teman-teman. Jadi syarat mutlak teman-teman harus hafal tentang sifat-sifat. Sampai situ aman nggak, teman-teman?
Saya harap aman ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Yang nomor 5 kelihatannya susah, tapi coba kita cek ya. Diberikan nilai X-nya itu di antara negatif 1 sampai 0, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Kita fokus ke yang P aja, karena yang Q udah dalam bentuk selesai, karena yang P itu kan masih bisa disederhanakan sebetulnya. 1/3 pangkat X dikurangi 1 dikali 3 pangkat X plus 2 dikali dengan 3 pangkat X min 2 ya. Gitu. Nah, terus kita gunakan sifat perpangkatan, di mana kalau misalkan ada perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Ya, coba kita jumlahkan ya, pangkat yang sebelah kanan. Karena kalau yang atas sudah selesai, nah yang tinggal yang sebelah kanan aja. Sebelah kanan pecahan maksudnya, penyebut, sorry. Ini kan berarti X plus 2 ditambah dengan X min 2. Ini kan kalau kita tambahkan X tambah X jadi 2X, 2 dikurangi 2, 0. Berarti 2 ditambah 0, 2X tambah 0 ya 2X ya. Berarti di sini 3 pangkat 2X. Gitu ya. Nah, terus kita gunakan sifat tentang selisih kuadrat sempurna ya, selisih kuadrat. A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A min B dikali dengan A plus B. Udah, tinggal kita sederhanakan nih bentuknya. Sederhanakannya dalam bentuk apa ya? 1 min 3 pangkat X dibagi dengan, nah ini, 3 pangkat 2X itu kita bisa pecah, kita bisa tuliskan dalam bentuk 3X pangkat 2. Boleh kan ya? Ini 1 dikurangi 3 pangkat X pangkat 2. Nah, terus kita baru gunakan sifat yang tadi ya, yang ini. Jadinya kita bisa punya 1 min 3 pangkat X dibagi dengan 1 min 3 pangkat X dikali dengan 1 plus 3 pangkat X. Dari sini ini nilainya sama, maka ini sama dengan 1 per 1 plus 3 pangkat X. Ini nilai P-nya ya. Sehingga nilai P-nya sama dengan 1 per 3 pangkat X. Dan Q-nya sama dengan 1 plus 3 pangkat X. Jadi otomatis nilai, semakin besar nilai Q, maka semakin kecil nilai P-nya. Jadi otomatis nilai dari P pasti lebih kecil daripada Q. Sehingga jawaban yang tepat adalah option yang B ya. Nah, itu kalau kita pakai analogi bilangan aja, kita bisa langsung. Tapi kalau mau kita cek juga boleh. Kita cek ya. Kita cek untuk memastikan aja. Tapi sebetulnya sudah selesai sih nggak apa-apa ini. Kalau mau selesai nggak apa-apa. Nah, coba kalau kita mau cek untuk nilai X-nya lebih dari negatif 1 kurang dari 0, maka kalau kita jabarkan, kalau kita bikinkan pangkat, jadi 3 pangkat 1, 3 pangkat negatif 1, kurang dari 3 pangkat X, kurang dari 3 pangkat 0 ya. Kalau kedua ruas kita tambahkan 1, berarti 1 per 1/3, kurang dari 1 plus 3 pangkat X, kurang dari 3 pangkat 0 kan 1, 1 plus 1 ya. Berarti ini 4/3, kurang dari 1 plus 3 pangkat X kurang dari 2. Berarti 1 plus 3 pangkat X itu sama dengan Q. Berarti nilai Q-nya itu di antara 4/3 sampai dengan 2 ya. Itu. Nah, sekarang coba kita cek untuk yang P-nya. Nah, untuk yang P-nya, sebetulnya sih kita bisa melanjutkan dari pernyataan tadi ya. Yaitu 4/3 ditambah 1 kurang dari 1
plus 3 pangkat X kurang dari 2. Nah, ini kata kita bagi dengan kita balik posisinya ya, berarti 1/1 plus 3 pangkat X, karena dibalik maka jadinya di sini 3/4, yang sini jadi 1/2. Nah, ini berarti nilai P-nya di antara setengah sampai dengan 3/4. Artinya nilai P-nya di antara kurang dari 1 ya, sementara ininya lebih dari 1. Jadi otomatis ya udah pasti jelas kayak tadi ya, berarti nilai P itu pasti lebih kecil daripada I. Jawabannya tetap sama ya. Jadi teman-teman boleh pakai cara langsung kayak tadi pakai analogi yang saya lakukan, atau bisa kita pengecekan pakai cara yang kedua ini. Itu ya, aman teman-teman sampai sini? Oke, saya harap aman ya. Kalau aman, nggak ada pertanyaan, kita langsung ke soal pemantapan. Oke, di soal pemantapan ini adalah soal TKA tahun 2025 ya, di nomor 1. Gambarnya jelek banget teman-teman, nanti saya coba sertakan di sini ya. Di atas sini nanti saya sertakan bentuk gambar yang lebih bagusnya, nanti saya munculkan. Oke. Oke, kalau kita lihat di sini di nomor 1 itu luas roti sama dengan 400 cm persegi. Kemudian kalau kita ubah menjadi milimeter berarti 40.000 milimeter persegi ya. Karena di sini dalam bentuk milimeter, teman-teman. Sesuai dengan gambar di samping ya, nanti saya munculkan. Nah, kalau kita lihat gambar yang saya munculkan ini, nanti kita akan mendapatkan nilai dari ketika X-nya sama dengan 0, ketika X sama dengan 0, maka F0-nya sama dengan 50. Kemudian kalau X-nya sama dengan 1, dari sini nanti dapat ini ya, apa namanya, pola 50, ketika F1 sama dengan 150, ketika X-nya sama dengan 2, ini sama dengan 450. Nih, berarti ini X sama dengan 0, kemudian di sini ya, di sini ya. Kemudian X sama dengan 2, pokoknya sesuai aja ya, nanti teman-teman lihat sendiri. Nah, dari sini nanti kita dapat pola 50 itu kita bisa ubah menjadi 50 dikali 1, ya kan. Ini juga sama, 150 itu bisa diubah menjadi 50 kali 3. 450 itu 50 kali 9. Nah, angka 50-nya sama, yang membedakan bilangan akhirnya 139. 139 merupakan bilangan berpangkat 3 berpangkatkan n ya, otomatis sama aja kalau saya tuliskan 50 dikali 3 pangkat 0, boleh nggak? Boleh, ada hubungan kan, ini 0, ini 0. Sehingga nyambung, berarti ini sama dengan 50 kali 3 pangkat 0. Kalau ini sama dengan 50 kali 3 pangkat 1. Nah, ini 50 kali 3 pangkat 2. Dan terus sampai dengan nilai X-nya di sini mentok di N misalkan ya. X sama dengan N, maka kita bisa tuliskan Fn sama dengan 50 dikali 3 pangkat N. Gitu polanya. Sehingga kalau pertanyaannya adalah nah, yang ditanyakan adalah roti mana saja yang telah dibiarkan berjamur lebih dari 5 hari. Berarti ketika N-nya 5 hari, teman-teman. Berarti coba ketika masukin X sama dengan 5. Berarti kita bisa punya F5 sama dengan 50 dikali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 kan teman-teman pasti hafal ya. Yaitu 243. Maka kita bisa dapatkan 12.150. 12.150 gitu. Nah, tinggal cari ya.
Atau kita hitung dulu boleh. Kita hitung yang berjamur di roti A, itu terdapat setengah yang berjamur ya, berarti A sama dengan setengah dari, luasnya. Luasnya kan 40.000 tadi ya. Setengah dari 40.000 itu sama dengan 20.000. Kemudian yang B, itu 2/3 dari 40.000, berarti berapa nih? 80 bagi 3, 26.666,67 ya. Kemudian yang C, seperempat dari 40.000, otomatis ini 10.000. Yang D, 1/3 dikali 40.000, berarti 13.333,3 ya. Dan yang terakhir yang E, 1/5 dari 40.000 sama dengan 8.000 ya. Banyak banget. Itu dari sini tinggal kita cari roti mana saja kan yang telah dibiarkan berjamur lebih dari 5 hari, berarti otomatis harus melampaui 12.150. Cari yang lebih dari 12.150. Maka jawabannya adalah yaitu ada di roti A, roti B, dan roti D ya. Gitu, A, B, D. Berarti A, B, dan D. Gitu teman-teman ya. Oke, sampai situ aman. Saya harap aman ya. Sekali lagi untuk soal ini gambarnya tidak jelas, jadi saya tadi sertakan untuk gambarnya ya. Oke, lanjut di soal nomor 2. Seorang pemurid memperkirakan banyaknya penonton suatu video dalam ribuan yang dibuat oleh konten kreator A di media sosial mengikuti model FT sama dengan 3 dikali 2 pangkat T. Saya tuliskan di sini ya. Berarti FT sama dengan 3 dikali 2 pangkat T. Dengan T adalah banyak hari. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan. Di pernyataan 1, video tersebut hanya ditonton 3.000 penonton setelah tepat 24 jam. 24 jam itu sama dengan 1 hari. Artinya, T-nya sama dengan 1, teman-teman. Maka tinggal kita tulis F1 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 1, sama dengan 6. Nah, ini dalam ribuan ya, berarti 6.000. Otomatis pernyataan 1 salah. Kemudian kita ke pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan 2 berarti kita jabarkan dulu ya. Ketika T sama dengan 2 dapatnya berapa ini? Berarti 3 kali 2 pangkat 2, maka 3 kali 4 ya, 12.000. Kemudian ketika T sama dengan 3, maka F3-nya sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 kali 3, 24.000. Gitu. Nah, pernyataan kedua itu katanya banyaknya penonton video meningkat 2 kali lipat. Ini betul ya. F2 itu sama dengan 2 kali F1. Sehingga ini betul. Lanjut di pernyataan yang ketiga. Model banyaknya penonton ini tidak tepat untuk waktu yang cukup. Betul ya? Ini nggak tepat untuk waktu yang cukup besar. Kenapa? Karena pertama konteksnya di sini dia tidak monoton naik. Kenapa? Karena jumlah viewers itu tidak selamanya sama terus kan, pasti ada fluktuatif naik turunnya. Jadi tidak valid kalau dia menggunakan konsep ini untuk meningkatkan jumlah penonton setiap harinya. Nah, tidak selalu sama karena jumlahnya fluktuatif setiap harinya, bisa jadi untuk di hari ke-100 masih oke, tapi di hari 101 kan bisa jadi turun. Jadi ini nggak bisa dicek untuk setiap untuk waktu yang cukup lama atau cukup besar, gitu ya. Masuk akal ya?
sehingga ini benar. Itu teman-teman ya. Soal 1 aman, 2 juga kayaknya aman. Lanjut nomor 3. Oke, kita lanjut di soal SMP ya. Oke, di soal nomor 3 ini bentuk akar ya, makanya di sini levelnya level dasar karena masuknya ke level SMP Mas, soal kayak gini mah ya. Kalau ada perkalian akar dengan bilangan yang sama dibedakan dengan tanda operasinya aja, berarti tinggal kita ujung kali ujung aja teman-teman. Akar 3 kali akar 3 itu 3, kemudian plus kali min min, akar 7 kali akar 7, 7 ya. Gitu. Bawahnya kita tulis ulang. 2 akar 5 dikurangi 4 akar 2. Nah, tinggal kita hitung, jadi negatif 4 per 2 akar 5 dikurangi 4 akar 2. Kita kalikan silang, kita kalikan sekawan maksudnya. Kalau kali sekawan berarti tulis ulang bilangan yang sama, tapi berbeda operasi ya. Kalau tadinya plus, di sini kalau tadinya minus, jadinya plus. Itu untuk yang atas kita nggak usah tulis, nggak usah dihitung, tulis ulang aja negatif 4 dikali 2 akar 5 ditambah 4 akar 2. Untuk penyebutnya kita kalikan. Ingat, karena bilangannya sama, maka kita kalikan ujung dengan ujungnya aja. Tapi dengan catatan ketika operasinya beda ya. Berarti 2 akar 5 dikali 2 akar 5. 2 dikali 2, 4. Akar 5 kali akar 5, 5. 4 kali 4, 16. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti yang atas tulis ulang lagi. Negatif 4 dikali 2 akar 5. Ditambah 4 akar 2. Dibagi dengan 4 kali 5, 20. Dikurangi 32 ya. Tulis ulang. Ini sebetulnya sih kalau mau cepat bisa-bisa aja teman-teman. Tapi kan biar lebih detail ya teman-temannya, biar nggak kebingungan. 20 dikurangi 3, kurangi 32 kan negatif 12. Nah, tinggal kita hitung. 4, negatif 4 bagi negatif 12 kan bisa ya. Sama dengan sepertiga, berarti kita bisa tuliskan 2 akar 5 ditambah 4 akar 2 dibagi 3. Kita keluarkan 2 per 3, maka bisa kita tuliskan akar 5 plus 2 akar 2. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Itu teman-teman untuk soal nomor 3. Saya rasa gampang untuk nomor 3 ya. Nah, tapi tetap ya, lagi-lagi segampang apapun soal, kalau kita tidak mengerti konsepnya akan sulit. Jadi teman-teman harus menguasai terlebih dahulu mengenai sifat akar ya. Apa itu operasi akarnya bagaimana gitu. Lanjut nomor 4. Jika A sama dengan 2, jika A pangkat 2X sama dengan 2, dan maka nilai A pangkat 5X dikurangi A pangkat negatif 5X dibagi A pangkat X ditambah A pangkat negatif 3X sama dengan titik-titik. Oke, untuk menyelesaikan soal ini berarti kita coba jabarkan ya. Yang pertama, kalau saya punya A pangkat 2X sama dengan 2, berarti otomatis A pangkat X-nya akan sama dengan akar 2, betul nggak? Betul ya? Jadi kalau kita tuliskan, jadinya nanti, oh ya, A pangkat 5X itu kan 5 dikali X. Kalau saya tulisnya X kali 5 juga boleh-boleh aja ya. Berarti kalau saya tuliskan A pangkat X pangkat 5, itu boleh kan ya? Yaitu dikurangi A pangkat X dikali negatif 5. Dibagi dengan A pangkat X pangkatkan 3. Yang ini berarti A pangkat negatif X pangkatkan 3. Sehingga kita bisa tuliskan A pangkat X-nya kan akar 2 ya. Berarti akar 2 pangkat 5 dibagi dengan, dikurangi dengan akar 2 pangkat negatif 5 dibagi dengan akar 2 pangkat 3 ditambah dengan akar 2 pangkat negatif 3.
Gitu. Ini saya hapus ya. Teman-teman harus ingat ya, kalau misalkan pangkat negatif, kayak misalkan akar 2 pangkat negatif 5 itu kita bisa ubah menjadi bentuk 1/akar 2 pangkat 5 kan. Nah, akar 2 pangkat 3 itu sama aja 1/akar 2 pangkat 3, gitu kan. Jadi kita bisa tuliskan menjadi, ini masih tetap ya, akar 2 pangkat 5. Pangkat 5-nya di dalam aja ya, ini sama aja kok nilainya. Nanti dikurangi dengan 1/akar 2 pangkat 5. Udah jadi positif ya, karena dia udah dalam bentuk 1/. Nah, yang ini berarti sama aja, berarti akar 2 pangkat 3 ditambah dengan 1/akar 2 pangkat 3. Gitu teman-teman ya. Oke, kalau sudah berarti tinggal kita samakan penyebut setiap pembilang dan penyebutnya. Berarti ini samakan penyebut ya. Untuk pembilangnya dulu, yaitu kalau saya punya akar 2 pangkat 5, ini kan per 1 ya. Akar 2 pangkat 5 dibagi 1, akar 2 pangkat 5 dikali akar 2 pangkat 5. Berarti akar 2 pangkat 5-nya pangkat 2 gitu kan. Kemudian ini min 1 dibagi dengan, sama ya, berarti akar 2 pangkat 3 berarti akar 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 plus 1. Nah, udah tinggal kita hitung. Akar 2 pangkat 5 dipangkatkan 2 berarti akarnya hilang teman-teman. Berarti sisa 2 pangkat 5 dikurang 1 per akar 2 pangkat 5 dibagi dengan, ini juga sama, 2 pangkat 3 akarnya hilang ya. Plus 1 dibagi dengan akar 2 pangkat 3. Nah, udah tinggal kita hitung. 2 pangkat 5 itu 32, berarti 32 min 1 dibagi dengan akar 2 pangkat 5 dibagi dengan, nah kalau pembagian begini bisa juga dikalikan cuman terbalik ya. Sekalian aja deh, kita langsung balik aja. Akar 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3, 8 ditambah 1. Tulis dulu deh, 8 tambah 1. Berarti sama dengan 31 per, nah di sini kita bisa bagi ya pangkatnya. Kalau pembagian kan pangkatnya berkurang, berarti 3 kurangi 5 sama dengan 2, berarti akar 2 pangkat 2 dikali 1/9 ya. Nah, akar 2 pangkat 2 itu sama aja kayak 2, berarti sama aja 31/18. Berarti jawabannya adalah yang ada ya, yang A teman-teman. Hampir aja, saya kira nggak ada. Gitu ya. Aman teman-teman untuk sampai soal nomor 4 ini. Saya harap aman ya, tapi kalau nggak aman boleh teman-teman di chat di kolom komentar ditanyakan, "Kak, itu maksudnya apa?" Boleh ditanyakan ya. Barangkali saya bisa bantu jawab, saya bantu jawab. Lanjut nomor 5. Nah, untuk nomor 5 kita bisa gunakan banyak cara sih sebetulnya. Kayak bisa kita coba titik potong disubstitusikan ke setiap opsi. Bisa juga kita gunakan cara pola. Kita gunakan cara pertama dulu ya. Kita gunakan cara pola aja dulu. Oke, berarti kalau kita lihat polanya ya, di sini kan ketika X sama dengan 0, Y-nya 1. Min 1, sorry. Ketika X sama dengan 0, F Y-nya sama, Fx-nya sama dengan negatif 1. Kalau X-nya sama dengan, ini cara 1 ya, sama dengan 1, F1-nya sama dengan 0. Kemudian kalau X-nya sama dengan 2, maka F2 sama dengan 2. Kalau X sama dengan 3, nah berarti tadi F3-nya sama dengan 6. Nah, dari sini kita bisa dapatkan
Polanya tuh kayak gini nih, berarti kalau negatif 1 itu bisa didapatkan dari 1 kurangi 2 kan. Ini juga berarti 2 dikurangi 2, kalau ini berarti 4 kurangi 2. Ini berarti 8 kurangi 2, betul nggak? Nah, angka 2 belakang itu sama, yang berubah itu angka di depan. 1248, 1248 itu kan berarti bilangan 2 berpangkat. Ini sama aja 2 pangkat 0 min 2. Ini sama aja 2 pangkat 1 min 2. Ini sama aja 2 pangkat 2 min 2. Ini sama aja 2 pangkat 3 min 2, gitu kan? Jadi kalau misalkan X-nya sampai dengan T, maka nanti FT-nya sama dengan 2 pangkat T min 2. Berarti kalau kita pengen jadikan X, ya otomatis jadi Fx sama dengan 2 pangkat X min 2. Berarti jawabannya yang B ya. Gitu. Nah, kalau untuk cara keduanya juga sama teman-teman. Cara keduanya, beda. Maksudnya cara keduanya itu tinggal substitusi aja. Kan tadi kita punya titik potongnya ada di sini ya, di 2,2, maka kita bisa tuliskan X, Y-nya sama dengan 2,2. Substitusikan aja ke opsi B misalkan. Y sama dengan 2 dipangkatkan 2 dikurangi 2, maka Y sama dengan 4 dikurangi 2, Y sama dengan 2. Nah, ini kan Y sama dengan 2 itu sama dengan yang 2 sini. Berarti betul ya. Gitu, boleh pakai cara 1, boleh pakai cara 2. Bebas, terserah teman-teman aja. Yang kira-kira nyaman aja. Gitu ya. Kalau untuk belajar konstruktif membuat sebuah rumus ya bagus pakai cara pertama, tapi kalau mau cara cepatnya pakai cara kedua lebih cepat sih. Lanjut nomor 6. Di nomor 6 ini, teman-teman bisa mengerjakan bentuk soal berikut, memanfaatkan sifat dari logaritma lagi ya. Yang ditanyakan 3 log 10. Nah, ini kita bisa gunakan, ada sifat yang bunyinya kayak gini, teman. Kalau saya punya A log B, kita bisa tuliskan log B dibagi log A. Berarti sama aja, di sini kita bisa tuliskan log 10 dibagi dengan log 3. Nah, pertanyaannya basisnya berapa? Untuk penulisan basisnya, clue-nya adalah gunakan bilangan yang muncul 2 kali dari soal yang diketahui. Berarti yang diketahui di sini angka 5 muncul 2 kali, maka tuliskan di sini 5, di sini 5. Nah, 5 log 10 itu kita bisa pecah jadi 5 log 5 dikali 2. Nah, kalau 5 log 3 mah tulis ulang aja ya. Lagi, 5 log 2 kali 5 itu bisa kita pecah jadi 5 log 5 ditambah dengan 5 log 2. Ini sifat dari logaritma lagi. Ini berarti 5 log 3. Nah, habis itu kita kembalikan ke bentuk pemisahan soal ya. 2 log 5 sama dengan P, 5 log 3 sama dengan Q. Berarti penyebutnya ini Q. 5 log 5 sama dengan 1. Kan di soalnya 2 log 5, kita soalnya 5 log 2, berarti kebalikannya ya. Berarti 1 per P di sini ya. Biar bagus ke atas bawah kita kalikan P. Berarti ini P plus 1, ini berarti PQ. Gitu. Berarti jawabannya yang B. Gitu teman-teman untuk soal nomor 6. Lanjut ya, nomor 7. Untuk soal nomor 7 ini kayaknya gampang. A-nya sama dengan 9, B-nya 25, dan C-nya sama dengan 16. Nah, sebelum itu kita sederhanakan terlebih dahulu bentuk yang ada di soal ya. Yaitu A pangkat negatif 2, B pangkat 4/3, dibagi C pangkat negatif 1, dipangkatkan dengan 3/4. Negatif 3/4. Ini negatif 3/4 ya teman-teman ya. Oke, berarti tinggal kalau ada pangkat dipangkatkan tinggal kali aja teman-teman. Kita kalikan negatif 2 dikali negatif 3/4. Ini berarti kecoret negatifnya berarti sama dengan A pangkat 3/2 ya. Kemudian untuk B-nya berarti negatif 1 dibagi dengan C-nya berarti sama aja 3/4 ya. Oke, tinggal kita substitusikan untuk nilai dari A sama dengan 9, B sama dengan 25, dan C sama dengan 16.
Maka kita bisa dapatkan berarti 9 pangkat 3/2 dikali dengan 25 pangkat negatif 1 dibagi dengan 16 pangkat 3/4 ya. Nah, ini berarti 9 kan sama dengan 3 pangkat 2 ya. Ini pangkat 2, pangkat 3/2. 25-nya negatif, kita taruh bawah aja. Dan 25 kan 5 pangkat 2 ya. Gitu. 16, 2 pangkat 4, pangkatkan 3/4. Nah, ini bisa kita coret ya. Maka kita bisa dapatkan 2 pangkat 3 dibagi 8. Bagi 8. Bagi 25 dikali dengan 2 pangkat 3. Ini salah teman-teman, harusnya 2 pangkat, 3 pangkat 3 bukan 3 pangkat. Gitu, ini sama dengan 27/8, 25 dikali 8. 25 kali 4 aja ada 100, 25 kali 8 ya otomatis 200 ya. 27/200. Jawabannya berarti yang D. Gitu teman-teman ya. Mudah ya. Lanjut nomor 8. Bilangan real X memenuhi persamaan 4 log 3 tambah 3 log X min 1 sama dengan 0. Ini berarti kita manfaatkan apa lagi? Kita manfaatkan persamaan dari logaritma ya. Kita tuliskan dulu. 4 log 3 ditambah 3 log X min 1. Nah, kalau ada nilai 0 itu sama aja basisnya, samakan ini log 1 ya. Log 1 kan sama dengan 0. Sehingga karena di sini sama-sama 4 log, maka kita bisa coret tuh. Nilainya berarti dalam bentuk 3 ditambah 3 log X min 1 sama dengan 1. Berarti kita pindah ruas, 3 log X min 1 sama dengan negatif 2 ya. 1 kurangi 3 sih. Biar sama lagi kita buat dia menjadi bentuk logaritma dengan membuat basis 3. 3 log 3 pangkat negatif 2 gitu. Karena ini sama-sama 3 log lagi, kita bisa coret lagi. Maka kita bisa punya X min 1 sama dengan 3 pangkat negatif 2. Atau sama aja ini 3 pangkat negatif 2 kan 1/9 ditambah 1 ya. Maka X-nya sama dengan 1/9. Dari sini kita bisa dapatkan ini nilai P itu sama dengan X, berarti P-nya sama dengan 1/9, Q-nya juga 1/9, maka P-nya sama dengan Q. Jawabannya berarti yang C ya. Gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 9. Hasil dari akar 3 log 5 kali 25 log 3 akar 3 dikurangi 4 log 16 dibagi 3 log 54 dikurangi 3 log 2. Oke, sekali lagi ya, akar 3 kalau misalnya kita buat menjadi pecahan, menjadi bentuk pangkat, ini berarti 3 pangkat setengah. Terus 3 akar 3 itu 3 pangkat 3/2 ya. Kemudian bagian bawah, ini karena dia pengurangan dengan basis yang sama, berarti kita bisa bagikan tuh teman-teman. Nanti aja deh, berarti tinggal kita ubah dulu, yang sini berarti ini 3 pangkat setengah log 5 dikali 25 itu berarti 5 pangkat 2 log 3 akar 3 tadi ya, berarti 3 pangkat 3/2 dikurangi 4 pangkat 2. Oh sorry, 4 itu pangkat 1, 16-nya yang pangkat 2 ya. 4 pangkat 2, gitu. Nah, terus bagian bawahnya kita bisa kumpulkan, yaitu 3 log 54 dibagi dengan 2. 54 bagi 2, langsung aja ya, 54 bagi 2 kan 27. Gitu. Ya. Nah, terus kita bisa majukan yang pangkat-pangkatnya ya. Kayak tadi di soal berapa tuh?
Yang sebelum pengurangannya berarti tinggal tertulis kan 5-nya pangkat 1 ya, berarti 1 dibagi setengah dikali 3/2 dibagi dengan 2, berarti tinggal kita tulis logaritmanya 3 log 5, 5 log 3. Ini berarti nilainya 1 ya, karena ujung sama ujungnya sama-sama 3. Kemudian kita kurangi dengan 2/1, 4 log 4. Dibagi dengan, nah ini 3 log 27 itu 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3, 3-nya majuin aja ya langsung ya. Jadi 3-nya taruh depan sini. Nah, gitu. Nah, 1 dibagi setengah itu 2. 3/2 dibagi 2 sama dengan 3/4. Kemudian ini berarti 1 dikurangi 2 ya, dibagi dengan 3. Berarti sama dengan 3/2 dikurangi 2/3 ya. Berarti 4 min setengah ya, min setengah dibagi dengan 3. Negatif 1/6, teman-teman. Jawabannya yang B. Gitu. Nomor 10 ya. Ini kayaknya agak panjang, berarti saya agak naik deh. Di 10. Sekarang ke pertidaksamaan ya. Dari tadi persamaan dan bentuk sifat-sifat logaritma, berarti sekarang ke pertidaksamaan. Ini 2 soal HOTS dan soal menengah ya. Oke, kita berarti ke soal 10 dulu. Di sini saya punya 1/5 log x min 2 dan ditambah 1/5 log x plus 1. Kita tuliskan dulu. Ditambah 1/5 log x plus 1 lebih dari negatif 1. Nah, yang negatif satunya kita ubah teman-teman ke dalam bentuk atau dikumpulkan dulu boleh. Ini kan karena karena penjumlahan dan basisnya sama, kita bisa kalikan ya numerusnya ya. X min 3 dikali dengan x plus 1. Sebelah kanannya kita ubah menjadi bentuk logaritma, berarti 1/5 log 1/5 pangkat negatif 1. Nah, terus bisa kita kalikan yang tengahnya, berarti numerusnya ya. 1/5 x kuadrat negatif 3 ditambah 1 berarti negatif 2x, negatif 3 kali 1 negatif 3. Lebih dari 1/5 log 1/5 pangkat negatif 1 itu 5 ya. Gitu. Kalau kita lihat di sini nilai basisnya itu 1/5, artinya basisnya itu kurang dari 1 karena A lebih dari 0, karena A sama dengan 1/5, maka tandanya harus diubah kalau ingin menghilangkan atau melepaskan basis dan logaritmanya, berarti x kuadrat min 2x min 3 yang tadinya lebih dari, maka jadi kurang dari 5 ya. Ingat-ingat ya, jadi kalau di bawah 1 di atas 0, nanti kalau bentuk basisnya seperti ini, nanti tandanya berubah. Kita pindah ruaskan, berarti x kuadrat min 2x min 3 dikurangi 5, 8. Kurang dari 0, kita faktorkan. Kalau dikali 8, berarti x min 4. Kalau dijumlah min 2, x plus 2. Kurang dari 0. Nah, berarti nilai x-nya akan sama dengan 4, atau ini batasnya ya, sama dengan negatif 2. Nah, nanti nggak usah dicek dulu, diceknya di terakhir aja. Nah, sekarang tadi kan hasil nilai x ketika dioperasikan, sekarang syarat numerus ya. Syarat numerus pada pertidaksamaan logaritma itu, yang pertama numerus x min 3, kan numerusnya ada 2 ya, harus lebih dari 0. Maka nilai x-nya pasti lebih dari 3. Yang ini ya. Kemudian yang kedua x plus 1. X plus 1 lebih dari 0 juga, maka x lebih dari negatif 1. Nah, kita cari irisan daerahnya ya. Daerah penyelesaian.
Yang pertama tadi ada di oh ya sorry, untuk yang bagian atas ini berarti udah dapat nilai X-nya karena kurang dari, pasti di daerah -2 sampai 4 ya. Yang kita iris yang ini, bagian ini, sama ini. Berarti ada beberapa wilayah. Yang pertama berarti -2 sampai 4 ya. Kemudian di tengah-tengahnya ada -1, yang pertama dulu yang ini. Kemudian -1-nya berarti lebih dari -1 berarti dia ke kanan. Dan 3 ya. 3 juga ke kanan. Gitu. Berarti daerah irisannya ada di sini nih. Kena semua kan. Daerah 0 masuk, dari daerah -1 juga masuk. Sehingga nilai X-nya itu lebih dari 3, kurang dari 4. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Gitu, itu soal nomor 10 ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke 11, tapi saya rapi-rapi dulu ya. Oke, kita di soal nomor 11. Di soal nomor 11, jika ingat ya, ini syarat utama, jadi hati-hati jangan sampai kelewat. Oke, kalau misalkan saya punya A-nya di antara 0 dan 1, dan bentuk 3, kita tuliskan dulu aja. Salah pencet, teman-teman. 3 ditambah 3A pangkat X ya, dibagi dengan A pangkat X ditambah 1, kurang dari A pangkat X. Apa ini? Berarti tinggal kita keluarkan angka 3-nya. 3 berarti 1 ditambah A pangkat X dibagi dengan A pangkat X ditambah 1, kurang dari A pangkat X. Nah, ini sama ternyata kalau dilihat-lihat. Mereka mirip abang adik nih. Berarti kita coret. Berarti kita bisa dapatkan 3 kurang dari A pangkat X. Atau kalau kita pengen baca dari kanan, A pangkat X lebih dari 3 ya. Oke. Dan kita coba buatkan ke dalam bentuk logaritma ya. Berarti A log A pangkat X lebih dari 3 ya. Kok 3? Lebih dari A log 3. A log A pangkat 3. Betul nggak? A log 3 maksudnya. Karena dia kita jadikan sebagai numerusnya ya. Nah, dari sini kita bisa tuliskan karena A itu lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka kita bisa tuliskan tuh X-nya. Ini kan X-nya bisa maju ya. X lebih dari A log 3. Sorry. Karena kalau ingin menghilangkan, kalau kita menghilangkan A log bentuk logaritmanya, nanti berarti tandanya berubah gitu. Karena kan tadi A-nya di antara 0 sampai 1, berarti X-nya kurang dari A log 3 ya. Tadi jawabannya yang C. Gitu. Ternyata gini doang ya. Ternyata nggak terlalu sulit. Syukurlah ya. Biar nggak capek jelasinnya dan teman-teman juga bisa belajar yang lainnya. Oke, kita bertemu di soal terakhir di 12. Oke, di soal nomor 12 ini sebetulnya serupa dengan soal-soal nomor berapa tadi? Mirip kayak soal nomor berapa sih? 8, tapi bentuknya tadi persamaan, sekarang persamaan. Oke, siapa takut deh. Oke, coba saya rapikan dulu biar agak muat.
Kan 8 log, berarti kita tuliskan lagi 8 log setengah log X min 3 dibagi dengan X kuadrat min 2X. Nah, ini kan lebih dari 0. Jadi, untuk mendapatkan nilai 0 dalam bentuk logaritma, itu kan basis log 1. Karena basisnya biar sama, berarti 8 log 1 gitu ya. Boleh ya, saya tulis kayak gini. Nah, terus kita bisa hilangkan nilai dari logaritmanya. Berarti karena di sini basisnya 8, maka nggak berubah tandanya ya. Berarti kita bisa tuliskan setengah log X min 3 dibagi dengan X kuadrat min 2X. Ini sama dengan 1. Nah, satunya kita ubah aja deh. Satunya kita langsung ubah aja menjadi bentuk basis dan numerus yang sama. Setengah log setengah gitu. Ya kan? Ini kan nilainya 1 juga. Nah, karena di sini basis dan udah sama, berarti bisa kita coret nih. Tapi tandanya harusnya lebih dari ya. Berarti kalau kayak gini berarti tandanya harus berubah ya. Karena A kurang dari 1, maka tanda berubah. Gitu. Jadi nanti X kuadrat sih, X min 3 dibagi dengan X kuadrat min 2X, tadinya lebih dari, jadi kurang dari setengah. Gitu. Nah, dari sini berarti kita bisa lanjut kemana ya? Kita bisa bagi 2 nih, berarti coba kita cari yang pertama syarat numerus dulu. Nah, untuk syarat numerus, ini kan numerusnya bentuknya begini doang berarti ya. Berarti ini aja deh. X min 3-nya dibagi X kuadrat min 2X tadi ya. Ini harus lebih dari 0. Berarti gimana? Berarti kita bisa dapatkan nilai, ini faktorin dulu bagian bawahnya. Berarti X dikali X min 2 lebih dari 0. Nah, pembuat 0 ini kan sama dengan 3, X sama dengan 2, dan X sama dengan 0 ya. Nah, nanti kalau kita bikin kan garis bilangannya, ada 0, 2, dan 3. Kalau kita substitusikan angka 1 berarti min 2, 1 dikurangi 3 dibagi dengan 1 pangkat 2 kurangi 2 kali 1. Ini berarti positif ya. Min 2 bagi min 1 sama dengan 2. Positif. Berarti daerah 1 itu positif, ini positif, negatif, positif. Negatif. Karena kita butuh daerah positif, maka daerah positif ada di sini berarti. Nah, gitu. Dan daerah sini. Nah, gitu ya. Itu syarat numerus. Untuk syarat numerusnya udah dapat. Kita tinggal lanjut untuk mencari penyelesaian yang tadi kita selesaikan di tengah-tengah ini. Berarti kita bisa mulai dari X min 3 dibagi X kuadrat min 2X dikurangi setengah ya, pindah ruas ya, kurang dari 0, samakan penyebut, berarti 2 dikali X kuadrat min 2X. Berarti tinggal kita kali silang. X min 2, 2 dikali X min 2, 1 dikali X kuadrat min 2X. Kurang dari 0. Kurang panjang dia. Nah, sip. Aduh, capek teman-teman. Kita kalikan. 2 dikali X berarti 2X min 4 min X kuadrat plus 2X. Dibagi dengan ini, coba kita tuliskan 2X kuadrat min 2X ya. 4X. Kurang dari 0.
Nah, terus berarti yang atasnya berarti min X kuadrat plus 4X min 4. Ini berarti kalau kita keluarkan nilai 2X-nya, berarti X min 2 kurang dari 0. Nah, kita cek sebelah atas itu kalau difaktorkan kan nggak bisa. Maka kita gunakan rumus kuadratik atau rumus ABC ya. Rumus kuadratik. Nah, di rumus kuadratik ini, sebelum ya dari negatif X kuadrat plus 4X min 4 kita bikin sama dengan 0. Dari sini kan A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan negatif 4 ya. Benar nggak teman-teman? Ada yang salah teman-teman. Harusnya dikalinya dengan X min 3, bukan dengan X min 2. Pantes ya, ada yang salah. Berarti bukan 4, tapi 6. 3 ini. 6, min 6. Berarti di sini juga 6. Pantas saja dia berbeda. Sangat berbeda ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau udah kita masukin ke rumus ya, yaitu X1, X2 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. B-nya sama dengan 4, berarti negatif 4, gitu ya. Nah, kita ngecek D-nya aja deh, jangan ngecek semuanya. Biar nggak panjang-panjang. Berarti D-nya dulu dicek nih. B kuadrat dikurangi 4AC, berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali, A-nya negatif 1 ya. Kali negatif 1 kali negatif 6, berarti sini 16. Positif kali negatif, negatif 24. Berarti negatif 8. Negatif 8 itu kurang dari 0. Artinya, jika A kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0 juga, maka dia namanya definite positif. Negatif. Bilangan persamaan yang definite negatif itu artinya dia bilangannya selalu negatif, nggak mungkin dapat positif. Artinya apa? Artinya bilangan ini kalau ingin hasilnya adalah kurang dari 0, maka bawahnya harus apa? Harus positif. Karena negatif X kuadrat plus 4X min 6 definite negatif, maka penyebutnya 2X dikali X min 2 haruslah positif. Kenapa? Karena kan soalnya minta yang negatif, maka bilangan negatif dibagi bilangan apa biar positif? Biar negatif, ya otomatis harus bilangan positif kan? Sehingga kita bisa langsung hitung aja. Berarti 2X dikali X min 2 harus lebih dari sama dengan 0. Dari sini berarti X-nya berarti sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 2. Dari sini kita bisa buat daerah penyelesaian ya, dari 0 dan 2. Kita substitusikan angka 1 ke sini. Ini 2 kali 1, 2, 1 kurangi 2 negatif. Ini berarti daerah sini negatif, karena kita butuh daerah positif, ya di sini positifnya. Itu tinggal kita iriskan saja. Jadinya yang pertama ada 0, 2, dan 3 ya. Daerah yang pertama kan yang ini, 0, 2. Kemudian daerah ke sini, itu 0-nya ke kiri, dan 0-nya juga ke kanan. Dan ada angka 3, jangan lupa, 3-nya ke kanan ya. Berarti daerah penyelesaian, daerah irisannya ada di sini nih, X lebih dari 3. Hingga X yang memenuhi
adalah X lebih dari 3. Ada nggak ya? Ini paling panjang deh kalau nggak salah. Oh iya, jawabannya adalah yang A. Benar ya, ini jawabannya paling panjang dibandingkan yang lain, teman-teman. Baik teman-teman, mungkin itu dulu yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga bisa dipahami ya untuk soal-soal yang saya jelaskan ini. Mohon maaf terlalu panjang, tapi saya punya target agar selesai dibahas dan teman-teman bisa langsung menontonnya. Jangan lupa tunggu untuk video pembahasan fisika juga dan untuk bab 2 dari TKA Matematika Wajib. Sampai jumpa dan jangan lupa like dan subscribe. Dadah.